Herodes mati setelah melarang jemaat beribadah kepada Yesus. Ikuti kesaksian dua pendeta dalam video ini. Berani sekali ganggu lagi, saya kejar. Sudah itu nggak ada lagi. Habis itu justru yang ganggu meninggal. Oh, Habis itu justru yang ganggu meninggal. Justru yang ganggu meninggal. Tapi dia juga sakit hati sedih karena dia perlakukan seperti ini. Ia lalu masuk ke kamar seperti kebiasaannya, berlutut dan menyampaikan semua pengalaman pahit ini kepada Tuhan yang ia layani. Meskipun ia marah dan tersinggung, tapi dia tidak membalas. Dia tahu Tuhan yang akan membalas. Sesuai dengan ayat firman Tuhan ini, bahwa pembalasan adalah hak Tuhan. Dan hanya berselang 2 minggu, wanita yang memaki-makinya itu entah kenapa tiba-tiba meninggal dunia. pertama yang maki maknya mati. Baru anaknya lagi. Maki-maki lagi mati lagi. Itu kapan kejadiannya? Bulan apa itu ya, tahun ini? 2002 ini? Iya, tahun 2022 ini? Belum lama ya? belum lama. Ini hanyalah dua dari sekian banyak pengalaman hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang mengisahkan bahwa orang-orang yang mengganggu pendetanya ataupun gerejanya ataupun ibadahnya selalu berakibat fatal, berakhir dengan kematian, lambat atau cepat. Dan siapakah orang pertama yang melakukan pelarangan untuk beribadah dan menyembah kepada Yesus? Ternyata dia adalah Herodes. Di dalam Matius pasal 2 ayat 1-12 dikisahkan ada 3 orang Majus datang ke Yerusalem. Mereka datang untuk menyembah dan bertemu dengan raja yang baru lahir. Herodes, raja Yudea yang berkuasa pada waktu itu, sangat terkejut mendengar apa yang dikatakan oleh orang-orang Majus ini, bahwa ada raja lain yang lahir. Sebagai seorang raja yang sedang berkuasa, dia tentu merasa tersaing karena ia sendiri sebagai raja belum pernah dijumpai siapapun untuk datang menyembahnya. Tetapi ini orang yang baru lahir, belum dikenal, tetapi sudah ada yang akan datang menyembahnya. Selidik punya selidik melalui kitab suci, ternyata yang lahir itu adalah raja orang Yahudi, yakni Mesias. Kata raja kepada orang-orang Majus agar mereka pergi ke Bethlehem, karena raja itu lahir di Bethlehem, sesuai apa yang tertulis dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Kata raja agar mereka ke Bethlehem, dan kalau sudah ketemu, kembali kepada raja, karena raja akan datang juga menyembah raja yang baru lahir itu. Orang-orang Majus itu pun pergi ke Bethlehem. Lalu mereka tiba di sebuah rumah di tempat di mana Mesias itu lahir, yakni raja orang Yahudi. Mereka pun membuka perbendaharaannya, lalu mempersembahkan kepada Yesus emas, kemenyan, dan mur. Ketika mereka sudah bertemu, mereka ingin kembali kepada raja untuk memberitahu kepada raja di mana tempat Mesias dilahirkan. Tetapi dalam mimpi mereka dilarang untuk kembali kepada Herodes, karena dikatakan bahwa Herodes tidak akan datang menyembah Yesus, tapi akan datang membunuhnya. Mereka lalu kembali ke negeri mereka melalui jalan lain. Herodes sangat marah karena dia merasa telah ditipu, diperdaya oleh orang-orang Majus. Tetapi dia tidak habis akal. Dia keluarkan undang-undang bahwa setiap anak di Bethlehem berusia 2 tahun ke bawah agar dibunuh, dengan asumsi bahwa raja kecil itu pasti akan ikut terbunuh. Tetapi dia salah. Sebelum terjadi pembunuhan itu, Yesus sudah berada di Mesir, karena dalam mimpi Tuhan berkata kepada Yusuf agar dia membawa Yesus dan Maria
istrinya ke Mesir karena Herodes akan membunuh anak itu. Matius 2 ayat 19 berkata, setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Jadi niat Herodes untuk membunuh Yesus tidak tercapai. Justru Herodes yang mati. Kesimpulannya, gereja tidak pernah dapat dihentikan. Ibadah-ibadah Kristen tidak pernah dapat dihentikan. Larangan untuk ibadah bahkan diperkuat dengan undang-undang tetap tidak dapat menghentikan ibadah umat Tuhan kepada Tuhan Yesus. Ibadah umat Kristen itu seperti air sungai. Dibendung di sini, mengalir di sana. Dihambat di sini, dia akan merambat di sana. Ditutup di sini, dia akan buka di sana. Diancam di sini, dia nekat di sana. Raja Herodes sudah mati, tetapi roh Herodes masih ada sampai hari ini. Namun Tuhan Yesus mengajari kita agar mendoakan dan memohonkan berkat bagi mereka yang memusuhi kita, karena itu adalah ajaran Kristus yang sesungguhnya. Tuhan memberkati.